Oke, kita akan masuk ke bab vektor. Sebelumnya akan diperkenalkan dulu sistem koordinat ruang. Bentar. Nah, sistem koordinat ruang adalah sistem koordinat yang dibangun oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang tebal ini menyatakan yang daerah positif, ya. Jadi ini X positif, Y positif, Z positif. Nah, apakah sumbu-sumbunya harus seperti ini urutannya? Boleh sebenarnya diputar-putar, hanya sumbunya harus memenuhi hukum putaran baut. Artinya gini, kalau saya gambar misalkan sumbu X positif ke sana, saya mau sumbu Y positif ke sana. Kemana setnya? Itu caranya gini, dari sumbu X positif, ujungnya sumbu X positif, ke ujung sumbu Y positif, kita putar baut dengan arah seperti itu. Nah, kalau diputar seperti itu, maka bautnya maju ke arah kita atau mundur? Hah? Bautnya, kalau saya punya baut diputar seperti ini, jadi ini katakan X dan Y di bidang ini, kemudian saya putar gini, berarti setnya ke arah kita, ke muka ya. Bukan, bautnya ke arah kita. Mundur, membuka baut. Berarti sumbu setnya itu yang ke arah kita. Saya gambarnya gimana ya? Atau jangan ini. Susah kalau ini saya menggambarnya. Ganti. Katakan saya sumbu X positif ke sana. Ganti aja sembarang ini sumbu Y positif ke sana. Saya pengen sumbu X positif ke arah sana. Nah, ini kalau diputar, bautnya akan naik ke atas. Jadi ini sumbu setnya positif. Gitu ya. Jadi kalau X positif diputar ke Y positif, si baut muternya gini, si baut akan mundur ke atas, ke arah kita. Itu sebagai set positif. Oke, aturannya harus seperti itu, gitu ya. Balik lagi ke slide-nya. Yang standar seperti ini X positif, Y positif, Z positif. Nah, dengan adanya 3 sumbu ini, maka ruang, oh ya, simbolnya ini R3. R3 jadi bukannya main merek Suzuki mobil ya. Karena ini ada duluan sebelum ada mobil Suzuki juga. Oke, R3 ini atau ruang, maka dengan 3 sumbu itu terbentuk bidang-bidang sebagai berikut. Yang bawahnya dulu. Nanti baru ke sana. Bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y. Kalau bidang itu luasnya tak hingga ya. Jadi yang ini hanya potongan bidangnya. Ini masih lanjut tuh yang abu ke belakangnya, ke kiri, ke belakang sana yang nggak kelihatan. Itu bidangnya namanya bidang XOY. Karena dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y. Atau sama aja bidang set sama dengan 0. Karena tinggi setnya, ini tinggi setnya untuk bidang yang abu-abu ini, setnya 0. Ada di bidang XOY. Nah, maka disebut juga bidang set sama dengan 0. Kalau yang pink, ini yang pink, dibangun oleh sumbu Y dan sumbu Z. Jadi dinamakan bidang YOZ. Boleh juga set OY sama aja ya. Nah, di bidang yang pink ini kita lihat nilai Z-nya selalu, nilai X-nya selalu 0. Ya, sesuatu ya titik yang ada di bidang YOZ, X-nya tuh jarak ini, jarak X-nya itu 0. Jadi disebut juga bidang X sama dengan 0. Dan yang hijau itu dibangun sumbu X dan sumbu Z. Jadi namanya bidang XOZ. Di sini Y-nya selalu 0 atau bidang Y sama dengan 0. Sama aja.
Nah, dengan adanya bidang-bidang tadi, maka ruang dibagi 8 daerah. Yang X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Ini yang di depan kita ini. Itu, enakan pakai ini ya, yang di depan ini namanya itu oktan 1. Namanya bukan kuadran lagi, oktan. Yang di belakang bidang pink-nya di sini, ini di sini, itu dinamakan oktan 2, di sini oktan 3, bawah sini, dan yang ini oktan 4. Kemudian yang di bawah bidang X, O, Y, di bawah bidang Z sama dengan 0, itu ini di bawah oktan 1, oktan 5. Sini oktan 6, oktan 7, oktan 8 gitu ya. Kayak istilah aja, yang penting oktan 1, 2 yang sering dipakai sih. Kemudian sebuah titik di ruang itu kita nyatakan sebagai pasangan terurut 3 bilangan. Komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Melihatnya nilainya gini. Ngelihatnya yang Z-nya dulu. Jadi kalau ada titik di ruang, kita proyeksikan ke bidang X, O, Y. Ini X, O, Y. Proyeksinya ini. Nah, tingginya itu menyatakan Z-nya. Kalau berada di titiknya di atas bidang X, O, Y, ya Z-nya positif. Kalau yang ini, titiknya di bawah bidang X, O, Y. Kita proyeksikan ke atas sini. Nah, ini adalah Z-nya, tapi negatif Z-nya ini. Ya. Setelah berada di bidang X, O, Y, ya seperti biasa ini. Saya tarik ke sumbu X, maka ini jaraknya ini, jarak terhadap sumbu Y sebenarnya ini. Ini dan ini sama aja. Itu komponen X-nya, yaitu 2 satuan. Kemudian saya tarik ke sumbu Y, ini jarak ini 3 satuan. Itu jarak Y-nya. Oke, itu penamaan titik di ruang. Kemudian kalau ada 2 titik dengan koordinat ABC dan PQR, maka jarak 2 titik di ruang adalah ini. Ya. Tinggal apa? Dikurangi aja. Terserah mana kurang mana. Ini boleh bolak-balik karena bentuknya kuadrat. Boleh A min P kuadrat, B min Q kuadrat, C min R kuadrat. Nah, kemudian dijumlahkan, diakarkan. Saya nggak akan buktikan rumusnya, karena ini pakai Pitagoras saja 2 kali. Tapi ini rumusnya ya. Mau dibalik boleh. P min A kuadrat, Q min B kuadrat, R min C kuadrat, ya sama aja. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke vektor. Nah, kalau di masalah real, terutama fisika, elektro, dan lain-lain, maka kita mengenal 2 buah besaran. Besaran yang hanya punya nilai aja, itu seperti ini. Yang punya nilai panjang, massa, luas, volume, muatan listrik, laju benda yang bergerak, dan lain-lain. Itu besaran itu hanya punya nilai, disebut besaran skalar. Tapi ada juga besaran yang punya nilai dan arah. Misalnya kecepatan, gaya, torsi, dan lain-lain. Itu disebut vektor. Jadi selain ada nilainya, ada arahnya penting. Contoh yang sangat sederhana itu ini. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X ke kanan dengan laju 10 meter per detik. Kemudian ada partikel kedua bergerak sepanjang lingkaran jari-jari 1. Lajunya sama, 10 meter per detik. Besar kecepatannya sama. Nah, tapi yang pertama itu dikatakan gerak bendanya percepatannya 0. Gerak lurus dengan besar kecepatan sama itu maka percepatannya 0. Nggak ada perubahan kecepatan. Karena apa? Nggak ada perubahan besarnya kecepatan, nggak ada juga perubahan arah geraknya. Arahnya penting karena ini vektor. Tapi yang gerak melingkar beraturan, meskipun besar kecepatannya konstan, lajunya konstan,
Tapi kan arah geraknya berubah terus. Arahnya berubah-ubah. Jadi itu nggak konstan kecepatannya. Dia punya percepatan. Percepatannya bukan untuk merubah besarnya kecepatan, tapi untuk merubah arah. Namanya percepatan sentripetal gitu ya, udah di fisika lah tahu. Oke, kita sekarang akan ngutak-ngutik vektornya aja secara matematik dulu. Oke, vektor itu notasinya biasa pakai huruf U, nggak harus U, huruf kecil apa aja, mau A juga boleh, tebal, atau huruf kecil pakai tanda panah di atasnya. Jadi nulis vektor boleh tebal gitu, tapi kan capek kalau tebal gitu lama. Boleh juga huruf kecil pakai panah. Panahnya potong gitu boleh. Mau panahnya gini juga boleh. Mau panahnya gini juga boleh gitu ya. Tapi biasanya nggak ditulis panah ke sana, nggak ya. Panahnya ke kanan. Huruf kecil dengan panah di atas atau huruf tebal. Oke. Sebentar, ini kok ada ininya. Saya mau hapus dulu ini kok. Bekas kuliah tadi jam 9. Oke. Nah, vektor biasa digambarkan secara geometri. Kalau secara geometri itu pakai gambar. Itu sebagai anak panah. Awalnya disebut pangkal, ini ujung. Gitu ya, anak panah. Kemudian, kalau di bidang datar, arah sebuah vektor ditentukan oleh sudut yang dibentuk antara anak panah tersebut dengan sumbu X positif. Dari pangkal, kita bikin ini sumbu X positif. Nah, ini sudutnya gitu ya, arahnya. Ya, nanti aja, nggak terlalu penting. Nah, nilai atau panjang sebuah vektor adalah panjang dari anak panah tersebut, nilainya. Kalau vektor yang lebih besar, ya panahnya lebih panjang gitu ya. Kalau tandanya negatif, berarti berlawanan arah. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai panah kan agak berabe. Kalau saya punya vektor yang panjangnya 3, saya gambar seperti ini. Nanti vektor yang panjangnya 50, wah saya harus gambar panjang sekali 50. Berarti kira-kira 17 kali ini panjangnya. Nah, untuk menghindari itu, maka vektor juga akan kita nyatakan seperti pada koordinat. Jadi vektor juga bisa kita gambarkan dalam koordinat. Koordinatnya bisa bidang, XY aja, bisa juga ruang gitu ya. Nah, bedanya dengan titik gini. Kalau ini ada titik 3,2, kita nulisnya 3,2. Itu titik ya, titik ini. Kalau vektor itu ada pangkalnya, ada ujungnya. Ini vektor. Yang warnanya apa? Oranye ini ya. Nah, nulisnya tadi simbolnya huruf kecil pakai panah. Ini huruf kecil pakai panah. Kemudian komponen vektor ditulis seperti ini. Dibedakan dengan titik itu pakai kurung bulat. Kalau ini pakai kurung siku. Bukan, kurung lancip. Ya, kurung lancip. Itu menyatakan dia vektor. Kalau kurung bulat, titik gitu ya. Meskipun ujung-ujungnya ya sama aja ujungnya sih. Nah, kemudian panjang vektor. Kalau saya punya vektor ini di bidang. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Itu kan vektornya 3.2. Apa bedanya titik sama vektor kok kayak gitu, Pak? Kan itu ada mulainya dari 0,0 ya. sampai 3,2. Ah, Kalau misalnya 3,2 kan saya bingung, bisa jadi mulainya dari mana gitu, Pak. kalau hanya ditulis gini, mulainya dari 00. Ya. Oh, iya. Nanti kalau pangkalnya digeser-geser ada nanti di sini tuh. Mana? Belum.
Ini mana ya? Pangkalnya digeser-geser. Ini nih nanti ya, bentar lagi di bawahnya. Baik, Pak. Oke. Kalau hanya ditulis gini berarti pangkalnya di 32. Artinya komponen horizontalnya 3, komponen vertikalnya 2. Tapi ini boleh digeser-geser pangkalnya. Kalau pangkalnya ada di sini gitu yang saya tunjuk, ya harus horizontalnya 3, vertikalnya 2. Gitu. Oke, bentar lagi ya. Panjang vektor. Kalau saya punya vektor seperti ini, jadi kalau seperti ini bacanya pangkalnya di 00. Vektor dengan komponen ini, maka panjang vektornya adalah ini. Pakai Pitagoras saja ya, kalau ada vektor panjang ini nilainya 3,2 ini. Ya, panjang si vektor ya ini kuadrat, 3 kuadrat, ditambah ini kuadrat, 2 kuadrat. Diakarkan. Dengan cara sama, kalau vektornya di ruang, saya nggak tunjukkan, Pitagorasnya harus 2 kali hitungnya. Nanti akan ketemu panjangnya, sama aja rumusnya, cuma ada komponen ketiga aja. Begitu ya. Jadi vektor di ruang sama di bidang hampir sama aja. Kecuali nanti kalau kita membahas persamaan garis, persamaan bidang, ya ada kekhususan yang di ruang. Nah, ini yang tadi ditanya. Pangkal sebuah vektor tidak selalu harus berada di pusat koordinat. Oke, ini saya mau jalankan dulu ya. Ini kalau diklik bisa jalan nih kalau yang ada panahnya gini. Klik. Nah, kalau saya punya vektor yang pangkalnya di titik ini, ujungnya di titik ini, maka vektornya itu adalah, saya sebut ini vektor U, itu tinggal ujung dikurangi pangkal. Jadi komponennya dikurangi. X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Ini salah ya. Z2 min Z1 harusnya. Nah, kalau saya geser, boleh aja ini. Nah, digeser. Kalau digeser, asal arah dan panjangnya sama, dia menyatakan vektor yang sama. Gitu ya. Jadi nanti kalau ini sama aja dengan ini gitu vektornya. Oke. Satu lagi kalau digeser tadi ada ya mana? Nah, sama aja. Boleh digeser-geser, itu vektornya sama aja. Jadi ilustrasinya gini. Coba supaya lebih tegas. Yang di bidang aja ya, ruang itu saya nggak pinter gambar. Kalau ada vektor ini, koordinat kata A, B, jangan pakai angka aja lah. 3,4 gitu ya. Di sini ada titik berapa? 7, berapa? 6 gitu ya. Maka ini vektor AB. Vektor yang pangkalnya di A, ujungnya di B, itu biasa disimbolkan gini. A, B. Gitu ya. Tinggal vektornya dikurangi aja. 7 kurangi 3, 4. Ininya 6 dikurangi 4, 2. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan vektor yang pangkalnya di 0, 0. Komponen X-nya sepanjang 4. Ini 4, komponen S-nya, sorry, vektornya bukan ini. Ke sini 4, Y-nya 2. Ini 4. Nah, sama aja dengan vektor ini. Karena ini kalau kita hitung ya, ini panjangnya 4 nih, horizontalnya 4, tingginya 2. Jadi vektor yang AB ini sama dengan vektor yang kalau berpusat di pusat koordinat ya 4,2. Ya. Jadi bisa digeser-geser. Dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Oke. Kemudian menjumlahkan dua vektor. Saya akan gambarkan di sini menjumlahkan. Ketimbang ngelihat animasinya. Kalau saya punya vektor U ini, satu lagi ada vektor V ke sana. Nah, apa yang dimaksud dengan U tambah V menjumlahkan gitu?
Caranya ada dua cara kalau pakai gambar. Pangkalnya kita samakan gitu ya. Ini U, saya tulis ulang. Yang V pangkalnya di sini dibikin sama, sejajar dan sama panjang. V. Setelah itu kita bikin jajaran genjang. Jajaran genjang ini sejajar V, ini sejajar U. Nah, maka pangkalnya sama, ujungnya sini. Nah, ini adalah U tambah V. Tapi cara itu kurang banyak dipakai. Yang lebih banyak dipakai caranya gini. Ini U. Kemudian yang V itu pangkalnya dipasang di ujung U. Ini yang V. Pangkalnya sana. Ini V. Ini jadi jalan dua kali. Ini U, kemudian V. Nah, kemudian dari yang awal ke yang akhir, ini adalah U ditambah V. Ya. Nah, dengan demikian coba. Kalau saya punya gini. Ini U, ini V, ini ke sana. Ini vektor A gitu. Nah, A ingin dinyatakan dalam U dan V. Jadi apa? Nah, kita ngelihatnya supaya yang dua kali jalan dan yang satu jalan mana? Yang dua kali jalan kalau dijumlahkan jadi yang satu kali jalan ini. Ini U, ini V, dua kali jalan. Berarti, sebentar. Ini tadi U, ini V. Berarti kalau saya dari sini ke sana, yang merah itu, yang merah ya, itu adalah U tambah V, kan ya? U, ini V. Ini pangkalnya, ini ke sana. Sekarang vektor A ke sana, berlawanan dengan ini. Ya, kalau berlawanan arah tadi minus ya. Berarti A itu minus U, minus V. Gitu. Ya. Jadi ada segitiga gitu harus paham. Oke. Tuh. Di sini saya gambarkan nih kalau dijalankan animasinya. Lihat nih. Nah, sorry, diulang dulu. Nah, udah jalan nggak bisa, harus jalan dulu. Kali lagi ya. Nah, ini ada vektor U, ada ini vektor U, ini vektor V. Menghitung U tambah V tinggal ujungnya pangkalnya V taruh di ujungnya U. Yuk, jalan. Nggak mau jalan. Nah, taruh di ini. Apa? Pangkalnya V ditaruh di ujung U. Tinggal gambar dari pangkal U ke ujung V. Itu menjadi si jumlahnya. Bisa juga kita menjumlahkannya secara aljabar. Kalau ini namanya secara geometri, secara gambar. Kalau secara aljabar pakai angka-angka koordinat. Jadi kalau U ini, V ini enak jumlahnya tinggal jumlahkan aja tiap komponen yang sama. U tambah V tinggal jumlahkan. Gitu ya. Paham ya? Dan cara geometri dan cara aljabar ini hasilnya sama aja. Saya nggak buktikan, tapi itu bisa dibuktikan. Ya, saya bisa dibuktikan dan nggak susah buktinya. Tapi daripada saya membuang sekitar 7 menit mungkin untuk membuktikan, mendingan udah lewat dah. Kalian bukti-buktinya nggak perlu. Tapi makainya menjumlahkan vektor tahu secara geometri, baik juga secara aljabar harus tahu. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Kalau saya punya vektor ini, ya kalau ini secara aljabar itu pakai koordinat, pakai angka-angkanya, pakai komponennya. Ini secara geometri. Kalau minus U, itu artinya panjangnya sama dengan U, tapi arahnya berlawanan. Kalau 2 kali U, arahnya masih sama dengan U, tapi panjangnya 2 kalinya.
Kalau setengah U ya searah dengan U. Ini searah, yang ini apa? Ungu dengan yang biru sama arahnya, tapi panjangnya setengahnya. Oke, kita lihat contoh sederhana ini. Udah ada jawabnya. Saya hapus dulu ya jawabnya. Nanti ditulis ulang, lucu ya. Dihapus kemudian ditulis lagi ya supaya kalian paham. Ngapusnya susah di sini. Ya, sabarlah. Ini hapus dulu. Pus. Aduh, saya punya kucing tapi karena dikasih makan terlalu banyak, nggak mau nangkep tikus. Saya di rumah punya persediaan minyak goreng cuma di kantong plastik tinggal seliter lebih gitu. Taruh di lemari. Pagi-pagi itu pada basah ubin dengan minyak. Ternyata tikus masuk. Digigit. Habislah minyak goreng saya. Nyari juga sekarang susah lagi. Ya, sudah nasib. Minyak goreng tumpah semua. Tikusnya masuk lemari. Ternyata minyak goreng diburu bukan sama oleh orang, tapi tikus juga memburu minyak goreng ternyata. Oke. Coba kita lihat soal ini. Diketahui AB 2/3 AC. Kalau gini artinya bukan vektor ya, segmen garis. Panjangnya segmen AB 2/3 dari panjang AC. Nyatakan vektor M ini dalam U dan V. Jadi U dan V-nya seolah-olah udah tahu, kita mau menyatakan AB-nya. Vektor M-nya. Saya tulis di sini aja di OneNote. Di situ saya susah nulisnya. Oke. Nah, gedenya. Oke, kita lihat. Vektor M, ini pangkalnya di sini, ujungnya di titik B. Berarti bisa saya nyatakan sebagai vektor U ditambah vektor AB ya. Vektor M ini sama dengan vektor ini tambah vektor ini. Arahnya harus ke sana. Nah, vektor AB-nya harus kita nyatakan dalam UV juga. Karena ini M ingin seluruhnya dalam UV. Kita lihat, vektor U sama dengan vektor AB itu kan panjangnya 2/3 AC. Ya, dia 2/3 dari vektor AC ya. Vektor AC berapa ini AC? Kita lihat ini. U ditambah AC sama dengan V. U ditambah vektor AC sama dengan vektor V. Jadi vektor AC sama dengan, ini kok sama dengan ini. Vektor AC sama dengan V kurangi U. Oh ya, kalau V saya ada kupingnya gini ya. Jadi ini kalau saya nulis gini, ini V ya. Kalau ini U. Ini U. Ini V baru. Supaya jelas ada ininya nih kalau V. Oke, ini udah dalam UV kan? U dikurangi 2/3 U tinggal 1/3 U ditambah 2/3 V. Gitu. Jadi M dinyatakan dalam U dan V. Kalau nggak paham nanya ya, nanya ya. Nanya kalau nggak paham. Jangan diam aja. Nah, yang lain. Sebuah benda digantung seperti pada gambar ini. Massa tali penghubungannya dianggap 0 massa talinya ya. Tentukan besar tegangan tali T1 besarnya ya, bukan arah vektornya. Kalau arah vektornya udah jelas karena ini sudutnya udah diketahui. Tapi besarnya berapa ini tegangan tali? Dan berapa besarnya tegangan tali T2? Oke, untuk ngitung ini kita gunakan hukum Newton yang menyatakan kalau titik ini diam, kan nggak bergerak, maka resultan gaya pada arah horizontal 0, pada arah vertikal juga 0. Jadi ini kita uraikan.
Oke, coba kita lihat aja dari sini jawabnya. Jadi saya uraikan ini menjadi vektor ini pada arah vertikal dan horizontal. Yang ini juga. Oke. Uraikan, sorry. Setelah diurai, ini yang merah menjadi vektor P dan Q. Yang T1 menjadi vektor V dan U. Kita mau mencari besar vektor T1 dan besar vektor T2 ya. Berapa nilainya? Oke, ini sudut alfa bisa kita hitung. Ini 45. Ini kalau saya yang merah saya tarik ke atas lagi. Di sini 90, berarti ini alfanya 45 derajat atau pi per 4. Yang betanya, karena ini 60, kalau ini ditarik ke atas segitiga di sini siku-siku, ini haruslah betanya 30 derajat. Oke, sekarang kita lihat bahwa resultan gaya V dikurang Q harus 0. Ya betul ya. Kemudian yang ke atas, P ditambah U harus 200. Nih, P tambah U harus 200. Yang horizontal ke kanan harus sama dengan yang ke kiri. Meskipun gambarnya enggak representatif ya. Tapi besarnya harus gitu. Udah tinggal kita hitung U itu apa? Mana U tadi? U ini. U itu sama dengan panjang T1 cosinus alfa ya. Kemudian P, mana P ini yang merah, sama dengan panjang T2 kali cosinus beta. 200. Yang ini V ini sama dengan panjang ini. Sama dengan panjang dari T1 sinus alfa. Demikian juga yang Q-nya. Dihitung. Nah, saya dapat 2 persamaan. Kan alfa betanya udah tahu. Masukkan sudutnya ini. Alfanya 45 derajat, jadi cosinus setengah akar 2. Kemudian sin alfa juga setengah akar 2. Cos beta juga dihitung. Saya dapat 2 persamaan ini. Dieliminasi aja salah satu. Nanti didapat T1 dan T2-nya. Oke, begitu. Coba absen dulu. Darmo. Mana Darmo? Paham nggak? Si paham, Pak. Yamuna. Paham tidak? Hadir, Pak. Yamuna teh yang Bali ya? Iya, Pak. Nama depannya Yang hilang. bingung. Ya nggak apa-apa. Ketut. Mana Ketut? Ya Pak, ada Pak. Paham tidak Ketut? Halo Pak. Iya Pak, masih paham. Fadilah. Hadir, Pak. Vidya. Hadir, Pak. Alessio. Ya, Alessio. Pak. Oh, oke. Udah segitu dulu. Tanya ya, kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja. Oh ya, vektor ini teorinya ringkas, sederhana, cukup sederhana. Tapi hati-hati, soalnya nanti di tutorial kelihatan banyak yang perlu ide. Ya, jadi teorinya karena sederhana, tolong dipahami dengan benar supaya kalau nanti ketemu soal tutorial, teorinya nggak harus ngingat-ngingat lagi. Karena perlu ide di soalnya nanti. Oke, ini operasi vektor. Kalau saya punya 3 buah vektor dan punya skalar, ini bilangan biasa, maka punya sifat-sifat ini. Nggak saya sebut satu-satu lah ya. Karena sifatnya nggak ada yang aneh, udah kalian nggak ngapalin juga, apalah. Kalau ini gitu, boleh dikelompokkan, ini boleh dikalikan. Biasanya yang harus diapalin tuh kalau yang aneh. Yang aneh tuh misalnya apa? Matriks. Kalau ada matriks A dan matriks B dikalikan, sifatnya tidak sama nih, nggak komutatif kalau matriks. Ini perlu diingat-ingat gitu. Kalau ternyata dia komutatif mah, udah nggak perlu diingat-ingat, tiap pakai, nggak ada masalah gitu. Tukar aja. Kalau matriks nggak berlaku.
Nah, ini sifat-sifat vektor lurus aja, kaliin satu-satu, nggak ada masalah. Saya nggak sebutkan satu-satu ya, karena nanti dipakai aja di operasi di soal. Nah, ada lagi istilah vektor basis. Ingat faktor basis itu kalau nanti yang di tingkat 2 akan mendapatkan kuliah ruang vektor. Vektor basis itu nggak tunggal, bukan cuma yang ini gitu ya. Vektor basis itu bisa macam-macam, cuma kita hanya belajar yang vektor basis ini, namanya vektor basis standar. Nah, vektor basis itu gini ceritanya. Kalau di bidang, ini ada vektor yang ini, vektor 1, 0. 1, 0, X-nya 1, Y-nya 0. Ini dinamakan simbolnya biasanya vektor I. Dan biasanya kalau vektor basis, ininya nggak pakai panah juga boleh. Tapi sering ditulisnya pakai topi. Entah kenapa, jangan tanya saya. Nanti saya harus tanya dosen saya. Dosen saya menurut saya juga nggak akan tahu sejarahnya. Nanti dia tanya lagi dosennya lagi. Jadi saya harus tanya kakek dosen saya. Kakek dosen saya mungkin udah ada di akhirat. Cilaka saya kalau harus bertanya ke sana. Saya belum mau pergi ke sana. Jadi itu ya. Ini 1, 0. Kemudian yang di sini 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Y-nya 1. Ini disimbolkan vektor J khusus. Kalau di ruang ada 3 komponen X-nya 1 ini. Ini 100, J-nya 001, 010, dan yang arah set 001. Buat apa vektor basis ini? Sebenarnya hanya untuk menyatakan gini. Kalau saya punya vektor, ini contohnya di ruang, kalau di bidang ya komponennya tinggal dicopot aja yang ketiga. Ini vektor U. Saya bisa tulis sebagai gini. Ya, ini kan kalau dijumlah ini U1, yang ininya 00. Yang ini U2, komponen kedua, dan yang ketiga U3, balik lagi jadi ini kalau dijumlah. Nah, ini saya bisa tulis sebagai U1 kali vektor basis I, U2 kali J, tambah U3 kali K. Jadi, nulis vektor boleh pakai kurung siku seperti ini, boleh juga pakai vektor basis seperti ini. Ingat, U1, U2, U3-nya mah bilangan biasa ya, bilangan real, skalar. U1, U2, U3-nya. Baik, itu vektor basis. Jadi, kalau saya lebih senang pakai yang kurung siku, lebih irit tangannya nulisnya ya, ketimbang ini kan nulisnya tangannya lebih panjang. Kemudian ada istilah hasil kali 2 vektor. Nah, hasil perkalian 2 vektor itu nanti ada 2 macam. Ada yang namanya hasil kali titik atau hasil kali dalam. Nanti di belakang ada lagi namanya hasil kali silang. Kita akan belajar dulu hasil kali titik. Kenapa ada nama 2 ini? Karena istilah Inggrisnya juga ada 2. Dot product sama inner product. Kembali jangan tanya saya kenapa kok kelihatannya nggak ada similarnya ya. Hasil kali dalam, hasil kali titik gitu. Ya pokoknya istilahnya itu sesuatu yang sama. Yang penting apa? Di sini apa sih yang dimaksud dengan hasil kali titik dan nanti apa kegunaannya? Oke. Jadi kalau saya mempunyai 2 buah vektor, U komponennya saya tulis ini. Dan V komponennya ini nggak harus U, U1, U2. U itu boleh aja saya tulis komponennya A, B itu ya. V itu P, Q, boleh aja. Pokoknya ini bilangan-bilangan real biasa. Nah, kalau 2 vektor dikalikan menurut hasil kali titik, itu nilainya adalah sebagai berikut. U1 komponen ini kali komponen pertama juga dari sini. U1 V1 tambah U2 V2. Hasilnya ini bukan vektor ya. Ini hasilnya adalah sebuah bilangan.
Ya, jadi kalau dua buah vektor dioperasikan melalui hasil kali titik atau hasil kali dalam, hasilnya bilangan biasa, skalar. Kalau 3 komponen ya sama aja, cuma tambah komponen ketiga. Oke, ini tadi hasilnya skalar. Ya, pemakaiannya udahlah, nanti orang-orang di luar matematik, fisika, elektro banyak lah. Nah, sifat-sifat hasil kali titik. Tuh, sebagai berikut. Bila U, V, W 3 buah vektor dan C konstanta, skalar. Nah, ini juga nggak ada yang aneh. Gitu ya. U kali V sama V kali U komutatif. Jadi nggak usah diingat-ingat. Udah komutatif kalau dipakai bolak-balik boleh, nggak ada masalah gitu. Kalau tidak komutatif baru perlu kita ingat-ingat gitu. Oke, ini. Nah, yang penting aja dulu. U kali U sama dengan panjang U kuadrat. Coba kita lihat. Saya coba yang gampang saya buktikan. Kalau yang susah-susah saya juga nggak bisa ngebuktikannya. Ya. Saya mau tunjukkan U kali U sama dengan panjang U dipangkatkan 2. Nah, untuk itu saya misalkan. Misal U-nya mau yang di ruang ya. Di ruang. Komponennya apa? Sebut aja ABC. Mau U1, U2, U3 boleh. Coba, panjang U tadi apa? Panjang U adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Sehingga panjang U pangkat 2 akarnya hilang. Di lain pihak saya ngitung UU apa? Ini UU. Hasil kali titik harus kelihatan ya titiknya nih. Kalau perlu agak gede itu. Adalah ABC kali ABC. AB harus kelihatan titiknya. Sama dengan tadi definisinya komponen pertama dikalikan, komponen kedua dikalikan C kuadrat. Nah, ini sama. Jadi UU sama dengan panjang U pangkat 2. Ya. Si UU sama dengan ini. Oke. Kemudian U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali kosinus sudut antaranya. Nah, sudut antara dua vektor itu dihitungnya yang lebih kecil atau sama dengan pi. Jadi kalau ada vektor gini, sudutnya jangan ngitung yang ke sini, yang besar ini, enggak. Yang di antara ini. Ini penting sekali, nanti banyak dipakai. Jadi kalian nggak ngapalin pun apal sendiri. Kalau saya udah scrolling gitu, nanti perlu itu, lihat lagi, lihat lagi, apal sendiri nanti. Hal istimewa dari 6 yaitu kalau U dan V saling tegak lurus. Kalau U dan V saling tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Pi per 2, maka nilai cos-nya 0. Cos pi per 2, 0. Jadi kalau saling tegak lurus, saya hitung U kali V sama dengan panjangnya kali 0. Hasilnya 0. Jadi untuk menentukan dua vektor tegak lurus atau memeriksa, ya dikalikan aja hasilnya 0 enggak. Kalau 0 berarti saling tegak lurus. Oke. Sebentar, saya mau ngintip. Oke. Kita kuliahnya sampai halaman itu. Cuma 2 halaman lagi. 1,5 halaman, tapi cukup panjang ceritanya. Nah, saya sudah mulutnya kering. Kita istirahat dulu sebanyak sekarang 45 sampai 11.50 dulu ya. Nggak usah lah lama-lama, minum aja paling 2 menit, semenit. Kita mulai lagi pukul 11.48. Saya pause dulu. Nah, berikutnya saya akan membahas
Vektor satuan. Kalian nanti baca aja di sini. Saya akan jelaskan lewat tulisan supaya lebih jelas. Coba. Saya punya vektor ini. Vektor samain dengan sini notasinya. Jadi U ya, vektor U. Satuannya S. Ini ada vektor U. Nah, coba kita lihat. Misalkan U ini vektornya yang di bidang atau yang di ruang sama aja. Yang di bidang aja ya. Saya supaya gampang ngitungnya nggak terlalu panjang. Kemudian saya bentuk vektor S. Yaitu panjang. Vektor U dibagi panjangnya. Ya. Jadi vektor S ini kita lihat. Kan ini sama aja dengan gini. Kalau panjang itu kan skalar. Kali vektor U. Jadi vektor S yang saya bentuk seperti ini pasti searah dengan vektor U, cuma dikalikan skalar ini. Jadi vektor S bisa digambarkan segini. Dingin vektor S mah. S ya. Nah, sekarang kita lihat panjang vektor S. Sama dengan panjang dari vektor U dibagi panjang vektor U, gitu kan ya? Panjang vektor U-nya tadi A, B. Kalau 3 komponen tinggal tambahin aja komponennya. Panjang vektor U adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat, gitu kan? Ya, ini mau dihitung panjangnya nanti. Ini saya sederhanakan dulu menjadi A per akar A kuadrat ditambah B kuadrat, koma dibagi 1/1. B per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang saya hitung panjangnya si S itu. Sama dengan panjang vektor ini adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. A per akar A kuadrat tambah B kuadrat dipangkatkan 2 ditambah B per akar A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan ya. Oke. Supaya jangan banyak sampah di situ. Sama dengan akar A kuadrat per bawahnya kalau dikuadratkan menjadi hilang ya. Ini B kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat kan? Sama dengan 1. Nah, kembali ke atas. Ini hitungannya. Yang penting hitungannya udah panjangnya 1. Jadi, kalau saya punya vektor U, kemudian saya bentuk vektor seperti ini, yang namanya mau S, mau P, mau Q, terserah. Pokoknya vektor U dibagi panjangnya. Ini adalah vektor yang searah dengan U dan panjangnya 1. Jadi ini tadi si S ini yang sama dengan U dibagi panjang U. Itu, maka panjang S sama dengan 1. Itu dinamakan vektor ini. Jangan terpaku ke huruf S ya, tapi panjang vektor semula dibagi panjangnya. Itu namanya vektor satuan dari U ya. Di sini hanya ada vektor satuan. Vektor sanyonya nggak ada, nyonya nggak ada. Satuan, vektor satuan dari U. Jadi vektor yang searah dengan U, tapi panjangnya 1. Nah, seandainya saya punya vektor ini yang searah dengan U, dan ini vektor yang biru saya namakan vektor W gitu ya. Kalau vektor W panjangnya misalkan 8, maka vektor W-nya sendiri, ini kan kalau ini baru,
baru panjangnya. Vektor W-nya sendiri bisa dinyatakan sebagai 8 kali vektor S. Vektor satuan tadi. Kan ini panjangnya 1, ini panjangnya 8 yang biru, ya berarti yang biru 8 kali yang hijau ya. Yang hijau kan panjangnya 1. Jadi sama 8 kali U dibagi panjang U. Gitu ya. Nanti sebentar lagi akan dipakai kenyataan ini. Oke, jadi yang perlu diingat ini yang ininya lupa tadi. Ininya lupa nggak apa-apa ini. Lupa ngitungnya Pak. Meong Pak, lupa meong pus gitu ya. Lama-lama gila. Tapi nggak akan segila keributan SBM dengan ITB. Jadi yang perlu diingat, kalau ada vektor U, vektor satuannya adalah U dibagi panjang U. Dan yang penting juga, kalau saya punya vektor yang searah dengan U, panjangnya 8, ya vektor tersebut adalah 8 kali vektor satuan. Gitu ya. Oke, itu vektor satuan. Sekarang saya akan membahas vektor proyeksi. Sebentar, saya mau lihat dulu. Takut nggak keburu waktunya. Oh, keburu. Vektor proyeksi. Saya juga nggak akan cerita dari sini supaya kalian dapat idenya. Saya hanya akan ambil gambarnya saja. Untuk menjelaskan supaya saya nggak usah ngegambar lagi. Mengenai vektor proyeksi. Ceritanya gini. Awalnya ada vektor U tertentu, diketahui, dan vektor V juga diketahui. Ya. Ini diketahui. Kemudian, ini U, ini V, ya, disamakan pangkalnya. Kemudian vektor U diproyeksikan ke sepanjang vektor V atau diproyeksikan ke vektor V. Hasilnya sebutlah vektor W. Jadi W ini adalah proyeksi dari U ke V. Sering juga dinotasikannya ini adalah ditulisnya projection dari U pada V gitu ya. Ya, saya sebutnya W, tapi juga ada yang menotasikan gini. Si W-nya itu projection dari U ke V. Nah, saya ingin mengetahui W ini berapa kalau U dan V diketahui. Ya. Nah, saya akan jelaskan secara manual di sini. Gini dulu. Vektor W itu pasti sama dengan panjang vektor W dikalikan vektor satuan dari V. Bingung nggak ini? Ingat, yang tadi. Kalau saya punya vektor, saya pakai huruf lain ya, vektor P, ini ada vektor yang panjangnya 8, ini vektor apa? Q gitu lah ya. Kalau saya punya vektor Q, ini panjangnya 8, maka si Q itu sama dengan 8 kali vektor satuan dari P. Vektor satuan dari P adalah ini. Gitu ya. Sekarang saya punya vektor W. W ini pasti searah dengan V, kan diproyeksikan ke V. Yang hijau diproyeksikan ke V. Jadi W itu pasti searah dengan V. Nah, kalau W panjangnya tahu, saat ini belum tahu,
Kalau ini panjangnya tahu, maka si W ini, vektor W-nya, sama dengan panjangnya kali vektor satuan dari V. Coba, Siti Eri, paham nggak? Masih paham, Pak. Paham. Irsyad, paham nggak Irsyad? Kemana Irsyad Mustafa? Nggak ada suaranya. Tapi hadir dia. Karena mic-nya dihidupin. Irsyad, mana? Ya Pak, paham. Hadir. Yang hidupin mic-nya kamu atau adik kamu? Jangan-jangan suruh adiknya standby. Kalau dipanggil baru. Ini mahasiswa suka macem-macem enggak? Yang nungguin nanti, pengen main saya mah atau kuliah lain. Suruh aja pembantunya nungguin. Nanti kalau dipanggil hidupin mic-nya gitu. Ada tuh yang gitu. Ada yang aneh-aneh mahasiswa tuh. Fauzian Halim, paham nggak? Pak. Berarti vektor satuan dari Q sama nilainya dengan vektor satuan dari P kan ya Pak? Oh betul, kalau vektor yang searah pasti sama vektor satuannya. Ayo, terima kasih Pak. Dua vektor yang searah pasti vektor satuannya sama. Oke ya, jadi yang saya pentingkan ini memahami bahwa kalau panjang W tahu, belum tahu saat ini. Kalau udah tahu panjang W-nya, maka vektor W-nya sama dengan panjang vektor W kali vektor satuan dari V. Ya. Kali vektor satuan dari W juga boleh. Tapi saya pakainya vektor satuan dari V karena V-nya udah diketahui dari awal. Ini bisa dihitung nanti. Tinggal ngitung ini. Oke, udah gampang. Ini ya. Oke. Nah, rekamannya tuh udah dilanjut tadi. Oh, udah. Sekarang ngitung panjangnya W. Panjang W, kok jadi merah? Panjang W, ini skalar, ini mas skalar. Kita lihat dari sini. Saya nggak kasih dulu. Kosinus theta sama dengan panjang W dibagi panjang U, betul? Kosinus, lihat segitiga ini. Cos theta adalah ini dibagi sisi miring. Betul? Dari sini saya dapatkan panjang W sama dengan panjang U kali kosinus theta. Nah, panjang U cos theta adalah sudut antara U dengan W, kan? Tapi theta juga sudut antara U dengan V. Nah, pakai rumus ini. Yang saya bilang kalau lupa balik lagi sering dipakai ini. Cos theta sudut antara U dan V. Jadi bisa kita hitung dari sini. Balik sini. Jadi cos theta itu adalah theta itu sudut antara U dan W, tapi saya pakainya U dan V. U dan V gitu ya. Ini vektor maksudnya. Jadi saya pakai ini. U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Kelihatannya rumit. Aduh, panjang enggak? Nanti ada cara sederhana mengingatnya. Nah, ini panjang W. Masukkan ke sini. Maka saya dapat W sama dengan panjang W-nya saya ganti ini. Ini dicoret dulu. Ini kan skalar nih. Nah, skalar menjadi U V dibagi panjang V, ya, panjang V yang ini kali ini V vektor satuan dari V.
Nah, ini saya susun vektor proyeksinya tersebut sama dengan, supaya ngingetnya gampang, saya susun gini. Panjang V pangkat 2 kali V. Saya susun lagi. Ini yang diingat, yang ini yang terakhir. U kali V. Ini V kuadrat sama dengan, saya punya sifat ini, lihat lagi ke depan. Mana? Ini nih. Panjang kuadrat vektor sama dengan vektornya dikalikan. Jadi di sini V kuadrat sama dengan V kali V. Ini ada V lagi. Kelihatannya rumit? Tidak. Ingatnya gini. Ini adalah proyeksi vektor U pada V. Gini. Atasnya UV, ini dua vektor ini. Bawahnya, kalau pada V, ini aja muncul 3 kali. V, 3 kali. 3 ini angka sakti. Kenapa angka sakti? Karena unyang-unyang saya tuh ada 3. Ini di kepala nih buletan-buletannya ada 3 saya tuh. Jadi saya hampir selalu rambutnya dipendekkan. Begitu panjang nggak bisa disisir. Jadi acak-acakan ya. Udah mukanya jelek, rambutnya acak-acakan. Jadi kalau panjang rambutnya nanti tambah jelek. Oke, ini 3 ini ya. Dan yang perlu diingat lagi, ini hasilnya bilangan skalar. Ini juga hasilnya bilangan skalar. Jadi vektor proyeksi si W ini adalah sebuah bilangan kali V. Wajar. Jadi sekian kali V. Ya bisa setengahnya, bisa seperempatnya, bisa 5 kalinya tergantung angka yang di bulat merah ini. Tapi yang jelas hasil proyeksi ini kelihatan searah dengan vektor V. Karena kelipatan dari vektor V. Gitu ya. Nah, untuk mengingat rumusnya ini, kalau ini saya tutup. Sekarang ada vektor M. Diproyeksikan ke vektor Z. Gitu ya. Ini M diproyeksikan ke vektor Z. Hasilnya vektor, sebut aja vektor B gitu ya. Maka vektor B itu ngitungnya, ingat, kayak tadi. M dan Z terlihat. M kali Z. Tinggal ini muncul yang 3 kali yang mana? Hasilnya nih, proyeksi ke Z, maka ini muncul Z 3 kali. Gitu ngingatnya ya. Kalau vektor Z diproyeksikan ke M, Z diproyeksikan ke M, hasilnya vektor ini. Vektor K gitu ya. K itu Z diproyeksikan ke M. Jadi ininya sama aja karena komutatif. Karena diproyeksikan ke M, munculnya di sini M 3 kali. Nah, kan gampang tuh ngingatnya ya. Ingat, kalau lupa ingat. Unyang-unyangnya si Bapak dosen ada 3. Gitu ya. Kalau MZ sama ZM sama karena dia komutatif ngitungnya. Jadi kalau yang 3 ini artinya diproyeksikan ke vektor M. Oke. Balik ke sini, nih ceritanya di sini ada. Saya nggak terlalu senang dengan rumus yang ini, nggak kelihatan. Yang ini juga nggak senang saya. Lebih senang saya rumusnya ini. U V dibagi, ini V kali V jadi V kuadrat. Saya lebih senang ingatnya V kali V. Panjang V kuadrat tuh sama V kali V. Dikalikan ini. Vektor tempat hasil proyeksinya. Kayak gitu ya. Oke, boleh, ini juga boleh ingatnya. Tapi saya rasanya lebih hafalan yang ini. Ini ada 3 ini UV. Mau UV boleh, mau VU boleh. Ini akan sama aja. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, nomor 1 saya buka aja langsung ya.
Nomor 1 saya buka langsung. Udah gampang. Tentukan B, ini B, supaya ini saling tegak lurus. Berarti kalau dikalikan harus 0. Ya udah tinggal kalikan aja. Harus 0 karena saling tegak lurus. Ini hasilnya 24, 8 kali 3 tambah 6B. Ya B-nya ketemu. Ini salah ngitung harusnya min 4. Oke, itu mah cepet. Yang ini saya akan jelaskan. Gambar koordinatnya juga nggak usah persis. Vektor itu yang penting idenya. Hati-hati nanti soal tutorialnya banyak ide. Lihat aja nanti kalau udah muncul. Teorinya nggak terlalu banyak. Bila A, B, dan C 3 titik di bidang, tentunya karena komponennya 2, gunakan konsep vektor untuk menentukan sudut ABC. Nah, saya nggak akan menggambar dengan persis letak titiknya, sembarang aja ini A, ini B, ini C, katakan ya. A-nya 4,3, jadi koordinatnya nggak ngepas mungkin ya, hanya ilustrasi aja. Pokoknya ada 3 titik. Tentukan sudut ABC, berarti sudut yang ABC. A, B, C. Berarti sudut yang ini ya, alfa ya. Pakai konsep vektor, berarti ini sudut antara vektor mana? Vektor BA dan BC ya, jangan dibalik. Alfa itu sudut antara vektor BA dengan BC. Jadi saya hitung aja. Alfa adalah sudut antara BA, jangan dibalik ya, harus pangkalnya dulu. Dan vektor BC. Ya udah, kita hitung pakai rumus kosinus. Kosinus alfa sama dengan vektor BA kali vektor BC dibagi masing-masing panjangnya. Ini mah bukan proyeksi ya, ini mah biasa aja. Rumus kosinus. Ya, itu saya menerapkan rumus mana? Rumus ini. Sudut antara tadi. Ini hanya pakai ini aja. Cos sudut sama dengan vektornya dikalikan dibagi panjangnya dikalikan. Oke. Ya, tinggal dihitung. Vektor BA apa? Koordinat A dikurangi koordinat B. Vektornya koordinat A berapa? 4 kurangi 1. 4 kurangi 1, 3. 3 dikurangi min 1, 4. BC, C kurangi B, 6 kurangi 1, 5. Ini harus kelihatan titiknya. Min 4 dikurangi min 1. Jadi min 1 jadi min 3 ya. Bagi panjang masing-masing ini akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Yang satunya lagi akar 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan sekian. Hasilnya bilangan ya. Karena ini yang atas 3 kali 5 dikurangi 4 kali 3. Dibagi ini. Nah, cos alfanya tahu, alfanya bisa dihitung. Pakai kalkulator tentunya. Oke, satu lagi saya bahas yang nomor 4. Nomor 3 sama aja, cuma 2 komponen. Kalau di tengah jalan ada yang nggak paham, hentikan saya ya. Jangan diam saja. Proyeksi dari U pada V. Nah, saya sebut aja. Sebut hasil proyeksinya adalah vektor apa? Vektor P, itu ya hasil proyeksinya. Maka P sama dengan proyeksi U pada V. Jadi U diproyeksikan pada V adalah UV. Hasil proyeksinya kan ada pada V, jadi V-nya muncul 3 kali. V, V, V,
Udah tinggal dihitung aja. 453 dot produk dengan 226 min 6 dibagi apa? 2,2, min 6 dot 2,2, min 6 kali lagi 2,2, min 6 lagi. Gitu. Wah, ini mah tinggal ngitung. 4 kali 2, 8 ditambah 10 min 18 dibagi akar. Kok akar sih? 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Ini min 6 kali min 6 tambah 36. Kali 2,2, min 6 sama dengan sekian, sekian, sekian gitu ya. Setiap komponennya dikalikan bilangan ini. Begitu. Paham tidak, anak-anak? Ananda, paham tidak? Paham, Pak. Ananda ini agak terlambat masuknya ya. Harus ngejar. Saskia Aurelia, paham tidak? Paham, Pak. Yamuna, paham tidak? Paham, Pak. Oke. Kita sedikit lagi, tapi agak panjang sedikitnya. Sampai 12.40 cukuplah dengan 2 soal contohnya. Baik, sekarang saya akan membahas persamaan bidang. Saya nggak akan ceritakan di sini, saya akan ambil gambarnya aja supaya idenya muncul. Sebentar, ini harus ambil 3 gambar. Nah, ini ke 1 gambarnya ada bidang. Saya crop dulu sini. Untuk nanti menurunkan persamaan bidang. Karena nanti untuk membentuk persamaan bidang mengulangi penurunan yang akan saya bahas ini. Kemudian jalanin lagi. Ambil lagi. Masuk ke sini. Ya, ukurannya nggak sama, biar aja. Kurang lebih. 1 lagi saya harus ambil yang terakhir ini. Oke. Masukkan lagi sejajar ke atas. Oke. Nah, kita akan menurunkan persamaan sebuah bidang, gitu ya. Oke. Nah, coba perhatikan bidang di ruang ini. Kalau bidang ya di ruang ya. Kalau di koordinat XY ya bidangnya cuma dia aja, XY aja. Nah, untuk membentuk persamaan bidang itu kita harus punya ini. Syaratnya ada atau diketahui 1, minimal 1 ya, ada 2 ya biarin aja. 1 titik pada bidang harus diketahui titiknya, titik P. Koordinatnya harus tertentu. Di sini saya pakai koordinatnya apa ya P-nya? Ini X0, Y0, Z0, titik tertentu ya. Harus diketahui titik tertentu yang ada pada bidang atau dilalui bidang. Dan 1 vektor normal, normal dari bidang. Sebentar saya jelaskan normal ya. Tulis dulu vektor normalnya apa. Pakainya di sini. ABC gede.
Ini harus ada angkanya, harus diketahui angkanya. Kalau nggak bisa ngitung persamaan bidang. Jadi harus ada titik P dan satu vektor normal. Vektornya nggak harus di situ ya. Saya gambar di tempat lain juga boleh, normalnya di sini. Gitu ya. Dan ingat, apa yang dimaksud vektor normal adalah vektor yang tegak lurus bidang. Dia nggak tunggal. Coba bayangkan ini ada bidang. Vektor normalnya mana? Bisa ini. Bisa juga yang ini panjang. Bisa juga yang ke bawah. Vektor normal tuh nggak tunggal ya. Banyak tuh. Tapi ciri-cirinya vektor normal tuh tegak lurus bidang. Artinya apa? Kalau saya ada sebuah vektor lain di bidang ini terletak di bidang. Katakan vektor PQ. Pasti PQ ini tegak lurus normal. Dimanapun asal pada bidang ini ada vektor lagi di situ. Ya, ini di bidang dia tegak lurus terhadap vektor normal. Pokoknya setiap penggal garis di bidang, penggal garisnya dibentuk jadi vektor, maka dia tegak lurus terhadap vektor normal ya. Jadi vektor normal itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita udah punya dua informasi ini angkanya ada, ini angkanya ada, maka menurunkan persamaan bidang itu mudah sekali. Caranya gini. Tadi saya udah tahu titik P, udah tahu vektor normal, saya taruh pangkalnya vektor normal di titik P, tapi enggak juga enggak apa-apa. Nah, caranya ini selalu nih caranya gini. Misalkan Q nggak pakai angka ini mas, sembarang titik. Sebarang, istilahnya sebarang bukan sembarang. Sebarang titik di bidang. Jadi ambil ini titik Q sembarang. Q-nya di mana aja pada bidang merah ini. Kemudian bentuk vektor PQ. Jadi PQ pasti terletak pada bidang ya. Kan P-nya pada bidang. Q-nya sembarang titik di bidang. Ya PQ pada bidang. Berarti PQ akan tegak lurus vektor normal, betul? Ya. Nah, PQ tegak lurus normal. Artinya kalau saya kalikan akan 0 kan? Nah, bentuk aja PQ apa? PQ itu adalah koordinat Q kurangi P. X min X0, Y min Y0, Z min Z0 sebagai vektor. X min X0, X, Y min Y0, Z min Z0. Itu adalah vektor PQ. Vektor normal diketahui tadi ABC. Itu. Ini dikalikan harus 0. Kalikan aja. A kali X min X0. Saya taruh di depan yang ininya ya. Ditambah B kali Y min Y0. Ditambah C kali Z min Z0. Sama 0. Inilah persamaan bidang. Bidang. Cuma kadang-kadang ditulisnya gini. AX tambah BY ditambah CZ sama dengan yang udah ada angkanya saya kebelakangan min AX0 jadi AX0, min BY0 jadi BY0 tambah CZ0. Ingat, tadi ini diketahui angka-angkanya. Jadi ini angkanya diketahui. Nah, ini persamaan bidang. Gitu ya, persamaan bidang. Coba saya nanya. Kalau saya punya persamaan bidang gini. 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 10. Vektor normalnya berapa? Halo?
Yang tahu jawab. Masa semua nggak tahu? Lihat dari pembicaraan. 2, 3 sama 4 bukan, Pak? Nah, tinggal itu aja ya. Kayak ini kan ABC tadi vektor normalnya. Jadi ini 2,3,4. Ini nggak pengaruh. Mau 100 juga normalnya itu. Normal tuh kalau udah dapat 1, boleh juga yang lain. Misalkan saya yang arah berlawanannya juga normal nih. Yang 100 kalinya juga normal. 200, 300, 400 saya kalikan 100. Vektor normal tuh nggak tunggal. Tapi kalau dari persamaannya, ya tinggal ini comot. Comot. Mod. Nah, itu vektor normalnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh soalnya. Ya, yang nomor 1 hanya mengulang cerita barusan. Jadi jangan diapalin pola gininya. Diturunin kayak tadi. Saya ulangi lagi penurunannya. Karena nggak susah nuruninnya. Lebih gampang ngikutin pola saya barusan. Nih saya hapus. Yang penting bahwa kalau mau membentuk persamaan bidang harus punya titik yang dilalui dan vektor normal. Biasanya di soal kadang-kadang harus nyari dulu vektor normalnya mana itu ya, atau titiknya yang mana. Misal P dan Q ini 2 titik di ruang. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P. Nah, ini titik yang dilaluinya udah ada. Dan tegak lurus vektor ini. Berarti ini vektor normalnya. Jadi, saya hitung dulu vektor normalnya. P-nya mah udah dapat kan? PQ itu vektornya ini adalah Q kurangi P. 3, 4 kurangi 2, 2, min 2 dikurangi 3, min 5. Gitu ya. Ini vektor normal bidang. Jadi ilustrasinya ini bidang, P ada di bidang, titiknya 1, 2, 3. Q, PQ itu vektor normalnya, PQ ini, tegak lurus. 4,4, min 2. Ini vektor PQ. Nah, caranya kayak tadi gimana? Pilih sembarang titik di bidang. Ambil sembarang titik. Karena sembarang dia mewakili semua titik gitu ya. Jangan pakai PQ lagi hurufnya yang R. Jadi sembarang. Kalau sembarang jangan pakai angka. Jadi ambil titik R, X, Y, Z sembarang tapi di bidang. Terus langkahnya apa? Tinggal bentuk ini vektor ini. Vektor PR boleh, RP boleh gitu ya. PR kali vektor normal harus 0. Vektor PR kali vektor normalnya tuh PQ harus 0. Tinggal hitung keluar nongol jawabannya. RP boleh, PR boleh. Persamaannya nanti akan sama aja. Kalau PR berarti R dikurangi P. X dikurangi 1, Y dikurangi 2, Z kurangi 3, ya. Koordinat R dikurangi P. PQ tadi udah dihitung. Sama dengan harus 0, karena saling tegak lurus, ini normal. Ini pada bidang. Udah nongol kan persamaannya. Y min 2, min 5, Z min 3, 0. Kalau mau disusun lebih bagus ya gini. Din 5Z sama dengan berapa? Ini min 3, min 3 jadi 3 ke belakang. Min 4 jadi 4. Ini 15 jadi min 15. Begitu. Mudah sekali ya. Jadi prinsipnya harus tahu titik, tahu vektor normal, ambil titik di bidang sembarang, tinggal vektor ini. PR kali vektor normal, 0.
Bawahnya tinggal dihitung saja. Oke. Satu contoh lagi saya yang nomor 2. Nah, ini karena perlu gambar, saya akan buka aja. Nah, tentukan sudut antara bidang ini dengan bidang ini. Ilustrasinya bidang pink dengan bidang biru itu ya. Nah, kalau sudut antara bidang itu sudut antara vektor-vektor normalnya. Ya. Kalau dari persamaan bidang hitung sudut nggak bisa kita. Tapi yang kita hitung sudut antara vektor-vektor normalnya. Jadi seperti ini. Yang biru saya tarik vektor normalnya, ini tegak lurus yang biru nih. Tegak lurus bidang biru, yang merah vektor merah, tegak lurus bidang merah. Nah, sudut antaranya itu adalah sudut antara kedua vektor ini. Jadi mudah, vektor normalnya yang ini 3 min 4, 7. Yang ini vektor normalnya 2, 4, 3. Ambil aja koefisiennya langsung. Sudut antaranya, rumus kosinus lagi. Kosinus theta sama dengan ini kali ini dibagi panjang ini kali panjang ini. Tinggal dihitung aja, udah berupa angka. Nah, tetanya berapa? Harus pakai kalkulator, arcus cos. Begitulah ceritanya hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya kuliahnya sampai situ aja. Tadi saya kuliah juga yang sipil ya sama sampai situ. Ya. Oke, saya kalau nggak ada pertanyaan, saya akan hentikan rekamannya.